Hari ini, langkah kami mengarah pada sebuah bangunan bergaya Art Deco, salah satu bangunan peninggalan kolonial Belanda yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan 5, Kota Bandung, Jawa Barat. Gedung Indonesia Menggugat. Pada tanggal 30 Desember 2002, gedung ini diserah terimakan dan diresmikan sebagai museum oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Di sini kami bertemu dengan Bapak Dede Ahmad selaku pemandu dari Gedung Indonesia Menggugat. Beliau menjelaskan kepada kami bagaimana sejarah dari bangunan yang akrab disapa GIM ini. Perkenalkan, nama saya Dede Ahmad. Di sini saya sebagai pemandu dan sudah 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Nah, jadi untuk Gedung Indonesia Menggugat sendiri yang dimana bukan diperuntukkan awal untuk pengadilan, dan di awal mula adalah rumah ini adalah rumah atau bangunan ini adalah bangunan rumah milik pengusaha Belanda yang dimana namanya itu Panterwikian. Jadi dimana awal mula dibangun itu pada tahun 1907. Nah, cuma diambil alih sama pemerintah Belanda sendiri untuk dijadikan pengadilan atau landrat namanya, dan berfungsi pada tahun 1917. Jadi Gedung Indonesia Menggugat itu dirancang sama arsitek Pak Sumatera. Jadi bangunan ini adalah gayanya tentang Belanda, era Belanda lah ya, Art Deco kayak gitu. Jadi dulu itu Gedung Indonesia Menggugat dirancangnya sama Pak Sumatera, dan Pak Sumatera itu salah satu gurunya Bung Karno juga. Langkah pertama menjejak ubin tua, sejarah seakan bergema di setiap retaknya. Gedung ini saksi sunyi perjuangan jiwa-jiwa menggugat penjajahan dengan nyala kata. Dinding-dindingnya berbicara, menyampaikan jejak tinta yang membara. Di sini bukan sekedar ruang, tapi panggung bagi suara yang menolak hilang. Tahun 1930 itu pernah terjadi peristiwa diadilinya 4 tokoh PNI atau Partai Nasional Indonesia, di antaranya ada Soekarno, Gatot, Masgun, dan Soekarno. Gedung ini bukan sekedar batu dan bata, tapi warisan jiwa yang menolak dijajah dunia. Kami tunduk bukan karena takut, tapi hormat pada pemberontak yang teguh. Untuk arsip atau benda bersejarah, jadi ada satu buku Indonesia Menggugat. Jadi buku Indonesia Menggugat itu adalah pledoinya Bung Karno dan ada di perpustakaan, dan ada satu arsip koran ketika era tahun 1930, korannya Bung Karno yang memberitakan bahwa PNI dan Bung Karno itu dipersidangkan di ruangan ini. Jadi kenapa di Gedung Indonesia Menggugat itu yang ditonjolkan Bung Karno? Jadi emang kita kesatu, jadi arsip tentang 3 tokoh PN lainnya itu kurang, kita kayak Gatot, Masgun, Soekarno itu kita keterbatasan dokumen, dan kebetulan juga kenapa yang ditonjolkan Bung Karno karena otak dari segala pemikir Bung Karno di Gedung Indonesia Menggugat itu adalah beliau. Jadi kita menonjolkan Bung Karno. Ketika berjalannya waktu, berjalannya kepemilikan juga yang awal dari gedung metodologi ke Gedung Indonesia Menggugat. Jadi karena bangunan ini identik dengan Bung Karno, identik dengan Bung Karno di sini membacakan teks pledoinya Indonesia Menggugat, dan dia spirit Bung Karno masih melekat di bangunan ini, dan akhirnya bangunan ini dinamakan Gedung Indonesia Menggugat yang awal mulanya bangunan randal dan sekarang menjadi Gedung Indonesia Menggugat. Jadi Indonesia Menggugat itu diambil dari pledoi yang dibacakan Bung Karno. Fungsi, jadi kalau tadi bilang bahwa ketika selepas kemerdekaan bangunan ada bantuan dari tahun 47 itu terus berganti pemilikan, jadi kantor PNI, kantor pajak Jawa Barat, kantor keuangan Biro Jawa Barat, gedung metodologi, dan itu berfungsi terus. Jadi ketika
2005 pengambil alihan dari gedung Meteorologi itu sengaja, yang awal mulanya bahwa tahun 30 itu bangunan ini pengadilan dan dialihfungsikan kembali untuk pengadilan, cuma untuk fungsinya yang dulu aktif sebagai pengadilan, kalau sekarang itu lebih ke bangunan cagar budaya atau dilestarikan. Kami berdiri di antara bayang-bayang, mendengar gema janji di udara yang usang. Di tiap sudut kami temukan nyali, di tiap lorong kami lihat tekad tak terganti. Jadi peran Gedung Wisma Menggugat di perjuangan bangsa Indonesia. Jadi Gedung Wisma itu salah satu gedung perintis jalannya kemerdekaan. Jadi apa yang diperjuangkan Bung Karno ketika tahun 1930 itu dampaknya ada di tahun 1945. Jadi perintisnya itu bisa dibilang salah satunya dari Gedung Wisma Menggugat ketika Bung Karno membacakan teks pledoi Indonesia Menggugat. Pemugaran itu perawatan itu tiap tahun ada, tapi kalau untuk pemugaran itu dilakukan 2017 terakhir. Jadi karena emang ada beberapa ornamen atau yang harus diganti dan akhirnya itu diganti. Jadi nggak semua diganti karena kayak bangunan cagar budaya itu tidak sembarang untuk penggantian, jadi ada tim kajinya. Jadi yang diganti itu hanya kayak langit-langit ya. Jadi proses renovasi itu terakhir di tahun 2017. Jadi Gedung Wisma itu dikelola sama pemerintah Pemprov Jabar dan dikelola sama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Jadi segala bentuk perawatan, konservasi tentang bangunan, SDM dan sebagainya itu ditanggung sama pemerintah. Untuk kegiatan, karena Gedung Wisma itu di samping cagar budaya museum itu ada yang namanya akses pemanfaatan ruangan. Jadi di Gedung Wisma itu sering diselenggarakan kegiatan kayak diskusi kebangsaan, patriot, nasionalisme kayak gitu kan. Jadi banyak teman-teman dari mahasiswa, pelajar, umum itu yang suka menggunakan ruangan atau di Gedung Wisma. Ketika kontribusi kepada masyarakat itu lebih katakanlah untuk pelajar. Jadi untuk pelajar sekarang itu lebih ke proyek P5 tentang pendidikan mental dan Pancasila dan sebagainya, bahwa Gedung Wisma itu salah satu gedung bersejarah yang banyak diminati sama pelajar, mahasiswa dan sebagainya, karena bisa dibilang Gedung Wisma itu mempunyai nilai spirit perjuangan yang berbeda, karena di era kolonial itu Gedung Wisma itu lebih kentalnya sama spirit perjuangan. Jadi untuk kontribusi kepada modern itu banyak. Gedung Indonesia Menggugat, nisan untuk penjajah, monumen bagi kemerdekaan. Saksimu abadi, kami lanjutkan.